Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua kan? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Kemarin kita sudah sampai pada puisi rakyat ya. Masih ingat kan kalian? Ada 3 puisi rakyat. Apa saja? Ya, betul. Ada pantun, syair, dan gurindam ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu struktur kebahasaan dalam puisi rakyat. Struktur kebahasaan yang pertama adalah penggunaan bahasa dalam puisi rakyat. Ada 5 macam penggunaan bahasa yang sering dipakai dalam puisi rakyat. Yang pertama adalah kalimat perintah. Ya, contoh kalimat perintah ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat yang berisi maksud memberikan perintah ya, biasanya memakai akhiranlah ya, buanglah sampah pada tempatnya. Struktur kebahasaan penggunaan bahasa yang kedua yaitu adalah kalimat saran ya. Contohnya adalah kalau saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya ya. Ya, ini ya, sebaiknya. Sebaiknya kau pikir dahulu. Saran itu adalah kalimat yang berisi tentang saran pada orang lain. Yang ketiga adalah kalimat ajakan ya, berisi mengajak. Contohnya biasanya depannya memakai kata mari atau ayo. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. Yang keempat adalah kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati ya, seperti contohnya ini biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, oh bukan main indahnya, dan lain sebagainya. Alangkah indahnya alam Indonesia ini. Yang terakhir adalah kalimat larangan, yaitu berisi larangan. Contohnya, kata kuncinya selalu menggunakan kata jangan atau hindari. Janganlah berprasangka buruk pada sesama ya. Baiklah anak-anak, struktur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ini sepertinya pernah juga kalian pelajari waktu kelas 6 SD dulu. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan, saya subjek ya, sarapan predikat ya. Kemudian yang kedua kalimat majemuk, kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Jadi kalimat majemuk ini terjadi karena penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih, atau penggabungan 2 kalimat tunggal atau lebih. Contoh kalimat majemuk bertingkat ya, itu adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Kalimat tunggal berdasarkan kata hubungnya dibedakan menjadi kalimat majemuk. Kalimat majemuk berdasarkan kata hubungnya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah kalimat majemuk dengan hubungan syarat. Ya, hubungan syarat ini cirinya adalah ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila. Kalau ada kata-kata ini, kata hubung ini, berarti dia adalah hubungan syarat. Jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Ini adalah kata majemuk hubungan syarat karena ada jika. Yang kedua adalah kalimat majemuk hubungan tujuan. Kata hubungnya apa saja? Ditandai dengan kata agar, supaya, dan biar ya. Agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Selanjutnya kata hubung konsesif ya. Ditandai dengan kata hubung, cirinya memakai kata hubung walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun. Contohnya ya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Nah, ini adalah kata majemuk konsesif karena menggunakan kata walaupun. Selanjutnya adalah kata majemuk, kalimat majemuk hubungan penyebaban. Cirinya ditandai dengan kata hubung sebab, karena, dan oleh karena. Contohnya ya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Jadi ada kata karena, berarti hubungan kalimat majemuk dengan hubungan penyebaban. Selanjutnya adalah kalimat majemuk hubungan perbandingan. Cirinya adalah menggunakan kata penghubung ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, atau lebih baik.
Contohnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Ada seperti ya, perbandingan ini namanya ya. Ya, selanjutnya adalah kata majemuk dengan hubungan akibat. Ditandai cirinya dengan kata sehingga, sampai-sampai, atau maka. Contohnya, Dian belajar begitu keras sehingga ia memenangi lomba olimpiade itu. Nah, kata-kata sehingga berarti hubungan akibat. Selanjutnya adalah kalimat majemuk dengan hubungan cara. Dengan cara ya. Contohnya dengan cara menjual koran ia mendapatkan uang untuk hidup ya. Jadi ada kata dengan cara ya. Nah, ini anak-anakku contoh beberapa kata penghubung yang sering dipakai dalam puisi rakyat. Kata penghubung tujuan ya, cirinya seperti tadi ada kata supaya, untuk, agar, guna. Menjelaskan maksud dan tujuan. Kedua, kata hubung sebab atau kausal ya. Cirinya menggunakan kata sebab, karena itu, oleh karena itu. Yang ketiga adalah kata hubung akibat. Cirinya adalah menggunakan kata hubung sehingga, sampai, dan akibatnya. Selanjutnya adalah kata hubung syarat. Cirinya menggunakan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, sampailah kita anak-anakku pada cara menelaah struktur pantun ya. Misalnya disajikan pantun seperti ini. Ambillah kapas menjadi benang. Ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, sekarang kita telaah ya pantun berikut itu. Struktur penyajian pantun itu terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi, ya kan? 2 larik pertama dan kedua termasuk pengantar untuk masuk pada larik ke-3 dan 4. Makna dari isi larik pertama dan kedua dengan larik ke-3 dan 4 tidak berhubungan. Sedangkan ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah karena menggunakan kata ambillah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Adapun larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat kalau ya. Kalau ingin dikenang, kalau ya. Pada larik 3 dan 4 merupakan hasilnya ya, maka berbuat baiklah dengan orang lain. Larik ketiga dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Ya, sekarang contoh telaah struktur gurindam. Ada contoh gurindam, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Nah, kita telaah struktur gurindam berikut ini. Contohnya adalah struktur penyajian gurindam itu terdiri dari 2 larik yang merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan kalimat syarat terjadinya keadaan pada larik ke-2 ya, karena ada kata apabila itu kan syarat ya. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Pada larik 1 ada kata apabila dan pada larik kedua itu adalah kondisi keadaan yang jika syarat itu dilakukan. Demikian anak-anakku contoh dari telaah gurindam. Sekarang contoh dari telaah syair. Ada satu bait syair, hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, ini kita telaah. Syair itu terdiri dari 1 bait 4 larik. Polanya 5-nya adalah AA ya. Keempat larik itu merupakan isi yang berkaitan dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, kalimat 1 merupakan kalimat untuk menyapa menggunakan kata hai. Kalimat 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dan maknanya sangat dalam. Begitu anak-anakku contoh dari telaah struktur syair, telaah struktur gurindam, dan telaah struktur pantun.
Baiklah anak-anakku, setelah kalian belajar mengenai struktur kebahasaan dan contoh menelaah struktur puisi rakyat, setelah ini akan ada tugas yang akan kalian kerjakan nanti di Google Classroom ya. Baiklah, marilah kita akhiri pelajaran pada pagi siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap sehat. Wa afi tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.